Ya, dan kita sepilkan seperti apa sih kondisi di dalamnya. Saya ikut bersama dulu. Di sini juga tertuliskan tuh kan tahunnya saja. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa dan berjumpa lagi kembali bersama dengan saya di channel YouTube Jeng Rumiati. Pemirsaku, para penontonku dan teman-temanku, tepat di belakangnya Jeng Rumi sudah berada di pemakaman korban tragedi 18 Februari 2001, yaitu tepatnya itu dulu tuh perang suku Dayak dan Madura, teman-temanku, kerusuhan Sampit Kalimantan Tengah di tahun 2001 dulu, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, sebenarnya Jeng Rumi ini bukan yang kali pertama teman-temanku ke sini ataupun berziarah di makam ini. Ini adalah kali yang ketiga kalinya Jeng Rumi berziarah ke sini. Sudah beberapa tahun kayaknya setelah konten Jeng Rumi kedua itu tayang di YouTube. Hari ini Jeng Rumi kok kepingin lagi untuk menyambangi di pemakaman masal ini, teman-temanku. Seperti apa tadi perjalanan nih Jeng Rumi, dan kira-kira letaknya itu di mana? Takutnya ada yang penontonnya Jeng Rumi baru bergabung di channel YouTube Jeng Rumi, yang belum pernah nonton vlognya Jeng Rumi dulu pernah ke sini. Jeng Rumi ke sini lagi dan berziarah lagi. Ini dia perjalanannya Jeng Rumi mulai dari rumah dan hingga sampai ke makam masal ini ya. Tak sepilkan mulai dari rumah dan sampai ke pemakaman suku Madura ini. Seperti apa sih Jeng Rumi? Tonton videonya. Perjalanan ini Jeng Rumi mulai dari rumah, pemirsaku ya. Mari ikut bersama Jeng Rumi. Dari rumah, letak rumahnya Jeng Rumi itu di kilometer 4,5, tepatnya di perumahan Pendawa, arah Sampit, Pangkalan Bun, teman-temanku. Ini Jeng Rumi berangkat bersama Pak kameramenku. Jadi kami berangkat berdua, teman-temanku. Jeng Rumi tidak berani dong ya berangkat sendiri ke sana karena agak sedikit ngeri gitu loh, teman-temanku ya. Ini Jeng Rumi berangkat bersama Pak. Berangkat berdua menelusuri Jalan Jenderal Sudirman. Jeng Rumi mau meluncur ke pemakaman masal yang letaknya kurang lebih sekitar 9,5 kilo, teman-temanku. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 15 menit saja. Nah, ayo mari teman-temanku, Jeng Rumi ajak untuk menuju ke sana. Jadi letaknya itu di Jalan Jenderal Sudirman di kilometer 13 arah Sampit, Pangkalan Bun. Bagi pemirsaku yang sudah berziarah ke sana ataupun pernah ke sana mungkin tahu dong ya arah jalan di sebelah sini. Nah, ini kami sebentar lagi akan segera sampai di pemakaman masal di kilometer 13. Dan mungkin saja dari semua pemirsaku yang mampir di channel YouTube Jeng Rumi, ada nggak ya yang pernah melewati sini, dan ada ya yang pernah mampir ke pemakaman masal. Dan teman-temanku, pemirsaku, sesaat lagi, sebentar lagi Jeng Rumi sampai di tikungan tempat kita akan berbelok dan menuju ke pemakaman masal tragedi perang suku Dayak dan Madura. Nah, kan di sana terjelas ada tulisan bertuliskan pemakaman masal ya. Kita masuk ke dalam. Jadi kalau dari arah Sampit, dari arah kota itu, teman-temanku, itu kita berbelok ke sebelah kanan. Sedangkan apabila kita dari arah Pangkalan Bun, kita boleh dong ya belok ke sebelah kiri. Dari jalan besar, dari jalan aspal itu tidak seberapa jauh, pemirsa, cuma beberapa kilometer saja, beberapa meter maksudnya Jeng Rumi, nggak sampai berkilo-kilo. Bisa juga ditempuh dengan jalan kaki. Tapi karena Jeng Rumi sudah berkendara memakai sepeda motor, jadi Jeng Rumi langsung masuk aja dengan menggunakan sepeda motor. Tuh kan, akhirnya Jeng Rumi pun sampai di pemakaman masal ini. Nah, di sini tempatnya, teman-temanku.
Jadi itulah tadi perjalanan nih mulai dari rumah sampai ke tempat ini di pemakaman suku Madura, tragedi perang Dayak. Itulah tadi teman-temanku perjalanan Jeng Rumi dari rumah sampai menuju ke sini, dan nggak usah kebanyakan bicara, kebanyakan kata-kata, ayo langsung aja kita masuk ke dalamnya dan kita sepilkan seperti apa sih kondisi di dalamnya setelah beberapa tahun Jeng Rumi nggak kesini, tapi tetap sama teman-temanku seperti yang beberapa tahun yang lalu, nggak ada perbedaan, nggak ada yang lain ya, tetap sama. Dan ayo teman-temanku pemirsaku ikut bersama Jeng Rumi, go let's go. Ayo Pak kameramenku ikut bersama Jeng Rumi. Kita copot sepatu sandal ya teman-temanku. Pak kameramanku, perlihatkan dong ke bawah, iya kita copot sepatunya lah, nggak boleh kita ziarah kubur, harus lepas kaki ya, lepas sepatu ya Pak kameramanku. Assalamualaikum ya ahli kubur. Mulai kita masuk dari dalam tadi teman-temanku ya, kita ke sebelah sini. Masuk ke dalam pemakaman ini. Nah, seperti ini kondisinya lah ya Pak kameramanku. Di sini ada berapa batu nisan ya, 1 ya kan, sini Pak kameramanku 2 ya kan, sini 3 ya kan, 3 teman-teman ya kan, ini lagi 4 ya kan, ini 4 teman-temanku, mendekat Pak kameramenku ya kan, ini 4. Nah ke sebelah sini ya tuh 5, 1 2 3 4 5 dan ada 1 lagi ya kan, 6 ya kan. Di sini ada 6 batu nisan. Nah di sini juga tertuliskan itu kan, tahunnya saja itu kan, Februari ya kan, mungkin pas memakamkan para korban ini di bulan Februari, tepatnya di tahun 2001 teman-temanku. Jadi itu cuma tulisannya Februari 2001. Nah untuk makam-makam di sini tuh sebenarnya ribuan orang ya, ribuan korban, tetapi tidak bisa lah ya dianukan apa itu satu persatu ataupun satu orang satu, karena nggak tahu juga nama-nama daripada korban tragedi kerusuhan suku Dayak dan Madura itu. Nah untuk ceritanya atau kisahnya seperti apa, bisa langsung nonton di YouTube ataupun di pencarian tragedi perang suku Dayak dan Madura. Nanti di sana juga ada penjelasannya teman-temanku ya kan. Sudah banyak sekali yang mungkin konten di sini, yang vlog di sini ya kan, bisa langsung dicari di pencarian di YouTube. Go, ayo lagi kita berputar-putar, go. Makam korban tragedi 18 Februari 2001 terpampang nyata teman-temanku dan di sebuah papan. Ini Jeng Rumi langsung masuk saja ke dalam ya teman-temanku. Yang seperti tadi Jeng Rumi lakukan, ini Jeng Rumi akan lihat di situasi di sini. Maksudnya Jeng Rumi di sini ada seperti gazebo ataupun pos teman-teman, dan tuh terlihat ada beberapa buku. Ini Jeng Rumi langsung ambil saja untuk melihat-lihat ya teman-teman. Ternyata ini adalah buku surah Yasin yang mungkin saja namanya tertera ataupun terdaftar di dalam makam massal ini. Jadi mungkin keluarga korban yang membikinkan buku Yasin ini teman-temanku. Dan terus kita lihat lagi di sekeliling suasananya tetap sama seperti beberapa tahun yang lalu Jeng Rumi kesini, tidak ada yang berubah teman-temanku ya, masih seperti ini karena makam ini juga setiap bulan itu dibersihkan. Itulah tadi teman-temanku sudah Jeng Rumi sepilkan dari mulai Jeng Rumi berada di rumah, di perjalanan, dan sampai ke tempat tujuan yaitu di pemakaman korban suku Madura di antara perang
Dayak dan Madura di tahun 2001, beberapa tahun yang lalu. Tadi sudah Jeng Rumi ajak untuk masuk ke dalam. Di dalam juga tadi ada 6 batu nisan untuk simbol, mungkin saja seperti itu teman-temanku. Dan Jeng Rumi juga tidak bisa bercerita banyak di sini karena mungkin sebagian penontonnya Jeng Rumi juga sudah pada tahu lah ya, apa sejarahnya seperti apa, terjadi perang itu gara-gara apa. Dan boleh juga kalau yang tidak mengerti ataupun tidak paham bisa langsung ditelusuri mungkin di YouTube ataupun di Google, perang suku Dayak dan Madura. Nanti di situ akan apa itu namanya, ada semuanya gitu teman-temanku. Karena Jeng Rumi itu juga dulu masih kecil ya kan, Jeng Rumi dulu masih sekolah SD kalau nggak salah tuh, sekitar dulu tuh Jeng Rumi masih kelas 3 SD teman-temanku. Jadi Jeng Rumi belum tapi paham, belum tapi mengerti. Takut di sini nanti Jeng Rumi salah bicara, salah beranggapan karena ini adalah perang suku ya teman-temanku, antara suku Dayak dan Madura. Nanti kalau Jeng Rumi salah ngomong takut terjadi kesalahpahaman karena memang pada dasarnya Jeng Rumi itu dulu masih kecil ya kan, nggak tahu apa-apa, nggak tahu menahu permasalahannya, cuma dengar dari YouTube, nonton dari apa itu televisi zaman dulu ya kan, cerita dari cerita gitu kan. Jadi Jeng Rumi tidak bisa menyimpulkan ataupun menceritakan sejarahnya, tapi sedikit menceritakan saja. Dulu kejadiannya Jeng Rumi masih paham ya teman-teman, tetapi Jeng Rumi tidak berada di kota Sampit ini. Jeng Rumi masih berada di daerah transmigrasi ya, di daerah Sukamandang. Jadi nggak tapi terlalu tahu detailnya seperti apa perangnya ya, cuma nonton di televisi saja dulu pas masih kecil ya teman-teman ya. Tetapi walaupun kami berada di dalam apa itu pedalaman ataupun di transmigrasi, Jeng Rumi juga di sana terkena dampaknya ya teman-teman ya. Jadi kami juga di sana itu sempat kepanikan juga karena ada beberapa tetangganya Jeng Rumi juga yang meninggal ya kan, karena perangnya ini merambah sampai ke dalam pelosok-pelosok, merambah sampai ke pedesaan-pedesaan, tidak hanya di kota Sampitnya saja. Ternyata perang suku Dayak dan Madura itu berdampak sampai ke dalam pedesaan dan di kampung-kampung di pedalaman begitu teman-temanku. Jeng Rumi juga masih ingat zamannya dulu itu kalau ada perang tuh kami sembunyi ya, Jeng Rumi juga sembunyi bersama almarhum bapak dan ibunya Jeng Rumi karena itu terjadi di tahun 2001. Mungkin Pak kameramenku juga belum paham atau nonton di televisi mungkin juga ya kan, karena Jeng Rumi juga belum ketemu sama Pak kameramenku, Jeng Rumi masih kecil gitu loh teman-temanku. Nah, di pemakaman sini juga Jeng Rumi tidak tahu berapa ribu ataupun ratusan ribu orang yang gugur dalam perang ya. Insya Allah matinya mati syahid ya kan. Di sini juga mungkin kebanyakan itu adalah wanita ya sama anak-anak. Kebanyakannya konon katanya seperti itu teman-temanku, kebanyakannya dimakamkan sini korban tragedi Kesun itu kebanyakan itu wanita ataupun anak-anak. Itu Jeng Rumi nonton di YouTube. Kalau Jeng Rumi salah berbicara juga ya dimaafkan, karena juga Jeng Rumi bercerita ini berdasarkan menonton gitu loh teman-temanku. Kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Sudah 3 kali Jeng Rumi ngonten di sini, ini yang ketiga kalinya teman-temanku. Kondisinya masih tetap sama mungkin, tapi rumputnya ini agak sedikit panjang, nggak seperti dulu pas Jeng Rumi kesini itu nggak tapi panjang, ini kok panjang banget. Nah itulah tadi perjalanan nih ziarah Jeng Rumi ya, berziarah nggak usah jauh-jauh, di dekat-dekat sini aja sudah, yang penting niatnya ziarah. Tidak lupa juga nanti sehabis mengonten ini Jeng Rumi akan berdoa sebentar di sana untuk mendoakan para syuhada yang sudah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Dan teman-temanku, untuk itu kontennya Jeng Rumi tutup. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah selalu hadir menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Yang sudah selalu setia hadir Jeng Rumi ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di video Jeng Rumi yang berikutnya. Wassalamualaikum semuanya, bye bye, dadah 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 dadah.